Alhamdulillah. Asyukurillah wa ni'matillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man arada dunyahu fa alaihi bi ilmi wa man arada al-akhirah fa alaihi bi ilmi wa man aradahuma fa alaihi bi ilmi. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika syahidin wa syakirin. Amma ba'du. La hadiratul karaman baralim. Juga Bapak Ibu yang berkati dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum baik telah menyediakan prasarananya, waktu serta tempatnya. Mudah-mudahan senantiasa diangkat derajatnya oleh Allah mulia dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan yang mulia ini tidak ada kata yang paling indah, tidak ada rasa yang paling nikmat, hanya tertanamnya rasa syukur yang tak terukur kepada Allah atas karunia yang senantiasa diberikan kepada kita. Wa in ta'udzu ni'matallahi la tuhsuha. Sesungguhnya kalau engkau menghitung atas nikmatku, niscaya engkau tidak akan mampu menghitungnya. Maka dengan izin Allah, dengan ridha Allah, kita bisa berkumpul di siang yang mulia ini. Mudah-mudahan memberikan bekal, mengumpulkan keyakinan, membangun mahalai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat salam sanjungannya kepada keharibannya junjungan akbar baginda Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya beserta pengikutnya. Kita di zaman akhir yang Allah banyak mengingatkan kepada kita, banyak peringatan, teguran untuk supaya kita menjadi umat yang terbaik. Hadirin yang dimuliakan Allah, walau ana ahlul qura amanu fattaqala fatahna alaihim barakati minas samaa'i wal ardi walakin kadzabu fa'aqadnahum bima kanu yaksibun. Jika satu penduduk desa, penduduk kota beriman kepada Allah, Allah akan bukakan pintu barokah. Tetapi jika penduduk desa, penduduk kota zalim kepada Allah, maka Allah akan menurunkan bencana. Hadirin yang dimuliakan Allah, iman akan mampu mengantarkan keberkahan dalam hidup kita. Jika langkah kita sertai dengan keimanan, maka kita akan menjadi hidup yang penuh berkah. Maka yang harus kita sertakan dengan iman jiwa kita,
Jiwa kita harus yakin kepada Allah. Jiwa kita harus senantiasa menjadikan Allah Tuhan kita. Tidak ada Tuhan yang aku sembah, tidak ada nama yang aku, tidak ada kekuatan la ilaha illallah tumbuh dalam batin kita. Bukan sebatas membaca la ilaha illallah menyertakan kekuatan Allah, tidak ada kekuatan yang lain, hanya kekuatan ya Allah. Tidak ada tujuan yang lain, hanya Engkau yang aku tuju. Tidak ada ibadah yang lain, semata-mata aku persembahkan jiwa dan ragaku kepadamu. Itu tentunya yang akan membentuk kekuatan batin kita, yang akan membawa pintu barokah dalam kehidupan kita. Yang kedua, supaya kita mendapat berkah dari umur kita, sisa-sisa umur ini, maka setiap waktu, setiap detik, setiap saat harus menjadikan waktu yang semata-mata hanya untuk ibadah. Nah, ibadah ini ada ibadahnya lahir, ada ibadahnya batin. Ibadahnya lahir, kita mempersembahkan yang terbaik, niat semata-mata mencari ridho Allah dengan langkah yang terpuji. Ibadahnya batin, senantiasa menjadikan Allah tempat berbakti, Allah tempat kembali, menjadikan Allah satu-satunya Tuhan yang kita cari, satu-satunya Tuhan yang mampu membawa diri kita untuk menemukan ketenangan dan kebahagiaan dunia sampai akhir. Menjadikan la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan, tidak ada tujuan, hanya anta Robbi, hanya Engkau Tuhanku, hanya Engkau tujuan hidupku. Itulah hidup. Waktu kita akan menjadi waktu yang penuh berkah. Jiwa kita supaya betul-betul jiwa ini mendapatkan ketenteraman, harus memberikan ruangan tauhid kepada Allah. Maka tidak ada ruangan di hati kita, tidak ada tempat, semua tempat hanya kita penuhi dengan la ilaha illallah, bertauhidkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga betul-betul yang ada dalam jiwa kita kudus, suci, bersih dari harapan apapun, suci dari tujuan apapun, hanya mencari kesucian dalam batin kita, mencari Allah melalui 4 tahap dalam kita bertauhidkan kepada Allah. Tahap pertama, menjadikan nama Allah kita tempatkan dalam batin kita dengan namamu. Yang kedua, dengan nikmatmu. Setelah kita memanggil, disertai dengan rasa nikmat. Allah ada kenikmatan dalam batin kita. Setelah ada kenikmatan, punya tujuan dan program hidup. Apa program dalam kehidupan kita? Surat dari Allah menjadi program langkah yang kita prioritaskan pertama kali dalam langkah. Minta izin bersama bismillah. Alhamdulillah, terpuji, Rahman Rahim. Itu program dalam perjalanan kita dari pagi sampai sore, dari sore sampai pagi lagi. Diulang-ulang terus, berapa kali kita mengulang dari kalimat bismillah,
Mau kerja apapun bismillah, mau tidur bismillah. Kita ulang-ulang supaya makom, supaya asma tadi makom, ini nama tadi melekat dan membawa nama kekuatan. Ada kekuatan batin, ada kekuatan ruh, ada kekuatan gaib yang di dalam asma tadi. Di dalam nama Allah itu ada kekuatan nikmat, ada kekuatan power, kesemangatan dalam menuju perjuangan, menuju ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, setelah kita sudah ada program daripada ibadah, programnya 7 ayat. Yang ketiga, menjadikan semua gerak itu jadi gerak Allah, menjadi gerak ibadah, gerak iman, gerak takwa, gerak kesabaran, gerak kebaikan. Maka tatkala kita sudah menyaksikan geraknya adalah sudah gerak Allah, napasnya dia bernapas dengan nama Allah, dengan kekuatan Allah. Dia power gerakannya sudah gerak ibadah. Itulah yang dikatakan kita menyaksikan Allah, menyaksikan perbuatannya, menyaksikan di dalam rasanya. Walaupun nggak nampak seperti halnya angin, walaupun nggak kelihatan, tetapi terasa. Orang yang bertauhid ya terasa dalam jiwanya ada nikmat dengan Tuhan. Setiap langkahnya menyatakan terasa dengan asma Allah yang dikatakan kesadaran, sadar dan menyadari dan merasakan. Maka kalau dalam Mi'raj baginda Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ada yang namanya menuju Sidratul Muntaha. Dalam Mi'raj menuju Allah itu ada tempatnya namanya Sidratul Muntaha. Sidrah itu kesadaran, muntaha yang tinggi. Maka kesadaran menuju Allah dengan semangat yang tinggi, dengan kekuatan power yang luar biasa. Untuk menembus langit itu memerlukan power yang luar biasa. Sama menembus menuju Allah itu harus memerlukan kecintaan, memerlukan pengorbanan, memerlukan perjuangan. Enggak mudah tanpa perjuangan, tanpa kesanggupan untuk ibadah, maka kita lemah. Kalau enggak ada keinginan untuk menuju Allah siang dan malam, maka lemah kita. Enggak akan sampai tanpa mujahadah dan muraqabah. Perjuangan yang tinggi yang membawa kenikmatan kita merasakan keindahannya menuju tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam menuju Sidratul Muntaha itu sampai ada 7 tingkatan. Maka dikatakan langit 7. Orang yang berzikir itu memiliki 7 tingkatan. Kita nanti di tingkatan yang mana untuk menuju Sidratul Muntaha, menuju langit 7 sampai kepada tujuan. Diawali dengan orang-orang yang menuju Allah yang dinamakan zikrullah. Zikrullah ini alat membuka gaib, alat membuka karunia, alat membuka rezeki, alat membuka melalui membersihkan batin, dan juga melalui berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita di posisi yang mana perjuangan kita ini? Kita diperlukan perjuangan yang tinggi. Yang pertama adalah dikatakan zikir jahar. Ini lagi tingkatan syariat, tingkatan dasar. Orang yang zikir itu orang yang menuju Allah. Ada tingkatan pertama namanya zikir jahar, zikir yang disuarakan atau didohirkan, dijaharkan. Nah ini melalui kalam,
melalui ucapan, ada suaranya, ada bacaannya, ada suaranya, namanya zikir jahri. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Qorib, ya Qorib, ya Qorib, ya Qorib. Ini tingkatan dasar. Kita mendekatkan diri kepada Allah melalui tingkatan dasar, yaitu berzikir kepada Allah dengan taqarrub kepada Allah. Zikir yang kedua, masuklah kita, namanya zikir nufus. Zikir nufus itu zikir keluar masuknya napas. Kalau tadi ada suaranya. Nah, yang kedua ini sudah dari jantung kita, keluar masuknya napas, dipompa dengan asma Allah. Allah. Ini melalui hidung, atau zikir nafas itu melalui, tidak lewat mulut lagi, tapi lewat dipompa melalui hidung, yang namanya zikir nafas melalui jantung kita. Maka dikatakan zikir nafas. Selama ada nafas berarti masih hidup. Nah, kalau nafas dari isi dengan asma Allah, maka hati kita akan hidup, rasa kita akan hidup, hidup dengan kekuatan Allah. Aku hidup denganmu, tidak ada yang lain, hanya denganmu. Namanya zikir nufus. Setelah kita sudah zikir nufus, ke dalam lagi. Nah, ini sudah nggak ada suara. Kalau tadi zikir nufus itu masih ada suaranya, juga masih ada nafas, namanya keluar masuknya nafas. Zikir ke dalam lagi adalah namanya zikir qalbun, zikir hati. Nah, zikir hati inilah juga yang akan membawa ketenangan. Kelihatannya tidak ada tapi ada. Nggak kelihatan ada tapi ada, tenang bawaan. Maka di dalam firman Allah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan berzikir kepada ya, hatimu akan tenang. Hanya berzikir kepada Allah. Zikir ini yang nanti katakan zikir qalbun. Pada hakikatnya di dalamnya ada Allah, 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 Allah. Tapi nggak kelihatan, nggak menunjukkan ahli zikir, tapi mereka tenang bersama Allah. Maka dengan janji Allah, wala takhafan wala tahzan innallaha ma'ana, jangan kau takut, jangan khawatir, jika engkau bersamaku, aku bersamamu. Nah, kesertaan dalam batin inilah, dalam jiwa itu yang akan membentuk ketenangan batin kita. Maka sifat orang yang sudah zikir qalbun ini bawaannya tenang, tentrem, adem, ayem. Nah, mereka ditempa oleh apapun tetap hanya yakin kepada Allah. Allahumma ana, Allah bersama kita, Allah besertaku, yang meyakinkan dirinya bahwa Allah akan menyertai orang yang ingat kepadanya. Allah pun akan ingat kepada kita. Kalau kita nikmat dengannya, Allah pun akan hadir memberikan karunia kepada kita. Meningkat lagi zikir yang namanya zikirnya ruh. Di atas qalbu ini ada zikir namanya zikir ruh. Nah, ruh ini namanya nyawa, hidup. Nah, ada ruhnya. Kalau udah nggak ada ruhnya, manusia itu nggak ada apa-apa. Manusia jadi bangke. Nah, sama kalau di dalam diri kita nggak ada ruh, nggak ada ruhul iman, tidak ada ruhul Islam, tidak ada ruh dari kebaikan, ruhul kudus, maka hidup kita hanya seperti binatang. Manusia itu hidupnya seperti binatang. Sebab manusia itu binatang yang wujudnya manusia, masih binatang. Kalau kita di dalam dirinya nggak ada ruhul kudus, nggak ada ruh suci, maka hidup kita hanya seperti binatang.
Yo makan, tidur, kerja, yang hanya mencari kehidupan materi dunia. Tapi tatkala dalam jiwa yang dalam ini, jiwa ini sudah mulai jiwa yang paling dalam. Ruh gerak, ada gerak tangan, gerak Allah, gerak kaki, gerak Allah, digerakkan dengan Allah, digerakkan untuk Allah, gerak mata Allah, gerak perjalanan dari pagi, setiap gerak apapun Allah menyatu. Jadi inilah, dan manusia akan diangkat derajatnya oleh Allah, akan mulia. Sebab gerak yang digerakkan, gerak Allah dibawa ke Allah. Ada gerak Allah dibawa selain Allah, maka akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Apalah takilun, apalah ta'lamun, ini sudah gerak dari mana? Kok aku bawa ke situ? Nah, ini milikku, Allah dibawa ke mana kamu? Akan ditanyakan. Tapi kalau sudah pada prosedurnya, ini gerak Allah, aku bawa ibadah kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya jiwa raga ini milikmu, aku bawa ibadah kepadamu. Jiwa ini milikmu, aku hantarkan untuk ingat kepadamu. Langkah ini milikmu, hidup ini milikmu, akan kubawa bakti kepadamu. Setiap waktu, setiap detik aku pasrahkan kepadamu. Maka namanya ruh. Ruh ini waruh kamu jawab. Waruh, wong itu orang waruh saya siapa kita? Enggak waruh awake dhewe sapa? Enggak waruh hidup ini dengan apa? Kalau kita sudah enggak melihat, namanya buta. Orang enggak melihat itu buta. Kalau kita tidak berusaha untuk menyaksikan Allah dalam gerak kita, maka kita jangan sampai tergolong orang yang disestempel oleh Allah. Bagaimana Allah menyetempel kepada kita kalau kita tidak selalu ma'rifat kepada Allah, tidak selalu menyaksikan Allah? Di dalamnya khatamallahu ala qulubihim wa la sam'ihim wa la absarihim isawatan wa lahum adabun adim. Dikasih mata enggak untuk melihat, dikasih hati enggak untuk merasakan dengan Allah, dikasih telinga tidak untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, dikasih kesempatan tidak menyempatkan diri untuk taat kepada Allah. Lama-lama oleh Allah khatamallahu ala qulubihim. Ketika hatimu tidak pernah digunakan untuk berzikir kepada Allah, ketika hati ini enggak digunakan untuk selalu mengingat Allah, aku tutup oleh Allah. Kalau Allah sudah mengunci mati, khatamallahu ala qulubihim, akan kukunci hatimu. Maka punya hati tetapi tidak merasakan indahnya bersama Allah, hubungan dengan Allah, hati kita terputus. Yang ada dalam hati kita hanya nafsu, amarah, terus iri, terus dengki, terus dendam, terus sombong, terus. Mengapa kok selalu kita berbuat dosa terus? Karena hubungan dengan Tuhan kita terputus, dikunci mati oleh Allah. Allah tidak menerima, tidak mau disembah hamba-hambanya yang tidak tulus. Allah nggak mau disembah karena nyembahnya hanya pura-pura, tidak tulus. Maka hubungan dengan Tuhan terputus. Di mana letak hubungan dengan Tuhan terputus? Dzikir nggak merasakan nikmatnya dzikir, sholat nggak merasakan nikmatnya sholat, ibadah tidak merasakan nikmatnya ibadah, kita berjuang tidak merasakan nikmatnya perjuangan,
seperti halnya makan yang sudah sepah. Ya makan masih. Ya sholat ya masih sholat. Dzikir ya masih dzikir. Tapi rasa nikmat dzikir, hubungan dengan Tuhannya tidak tersambung. Namanya terputus. Itu namanya khatamallahu ala qulubi wa ala sam'ihim. Pendengarannya apa? Mendengarkan kebenaran enggak mau. Ya menerima tapi enggak masuk. Ya kerungu tapi enggak masuk ke dalam. Enggak sampai kepada Sidratul Muntaha. Wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Penglihatannya juga tertutup. Tidak bisa melihat kebenaran, itu tidak nyampe. Ada kebenaran tapi nggak bisa nerima. Diri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita diperintahkan untuk mengenal Allah melalui ruh kita. Ruh selalu makrifat. Sebab awaludin, awal mukmin itu ma'rifatullah. Ma'rifatul ilmu dasar. Ma'rifat dengan ilmu, ma'rifat dengan rasa. Nah, rasa ini juga bisa ma'rifat. Merasa oh Allah. Dirasa Allah. Setelah kita sudah ruh kita mengenal Tuhan, bersama Tuhan gerak tangan, gerak menuju Allah, gerak perjuangan, gerak ketakwaan. Yang selanjutnya adalah zikir sir. Tadi zikirnya ruh, sekarang zikirnya sir. Ini aku bagaimana kamu. Sir di dalam sir ini adalah kalau kita betul-betul sudah tulus, bentuknya sirullah. Jadi keinginan apapun kadang-kadang oleh Allah dikabulkan karena bersama Allah. Orang-orang hari baru ada sir ini, tahu-tahu udah datang. Baru sir, kok kayaknya si A itu mau ke sini, udah tak tahu di depan rumah ada. Jadi sir ini tembus. Dalam sir itu ada mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena orang yang sudah sampai zikirnya namanya zikir sir ini, mereka apa yang disir itu adalah sudah sirullah, sudah suara Tuhan. Maka kadang-kadang dalam ilmu tauhid kita tidak boleh mendoakan orang lain yang buruk, karena doa orang-orang yang tidak tembus sir ini kadang-kadang dikabulkan oleh Allah. Maka doanya hanya doa yang baik. Maka di dalam zikir sir ini sudah nggak ada iri kepada orang lain, sudah nggak ada dendam, karena dalam sir ini sudah bersih betul-betul. Rahasia batin ini sudah di dalam rahasia Allah. Maka orang yang sudah zikir sirnya sudah tembus itu, baru sir tembus. Orang Amerika sana pun 1 detik bisa tembus apa yang ada terjadi di daerah lain, karena sudah di dalamnya adalah ada kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka namanya sirullah, sir zikir rahasia Allah. Ada rahasia Allah di dalamnya. Nah, siapa yang sudah sampai kepada zikir sir ini, penebusannya lama. Para orang-orang Maurya dulu menebus zikir sir ini, melatih zikir sir ini setiap detik, setiap saat. Ada yang dilatih dengan jalan kaki untuk memakamkan zikir sir. Ini betul-betul ada kekuatan karomah dari Allah. Kadang-kadang ada mukjizat dari Allah. Gak sangka-sangka, tahu-tahu Allah memberikan karunia. Maka di mana ada kesulitan dimanapun, kadang-kadang oleh Allah ditolong.
dengan izin dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya sirullah, zikir sir. Kita meningkat yang paling tinggi lagi setelah kita sudah zikir sir ini, zikir yang terdesil di yang paling dalam di hati kita. Nah, zikir sir itu tentunya zikirnya kalimat ismudat. Nah, hanya Allah, Allah, Allah. Zikirnya kalimatnya adalah ismudat, nama dat, nama kekuatan Allah, dat Allah. Nah, sudah dat itu menyatu. Yang selanjutnya adalah zikir khofi. Sudah khofi, sudah khauf. Rasa takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka sudah takut nggak diterima, takut nggak bisa kembali. Hanya takut ini, takut kalau tidak Allah nggak menerima aku kemana? Kalau engkau tidak menerima aku, ya Allah, aku kemana? Ya Allah, selalu nggak mau pisah. Nah, karena takut ketinggalan. Orang yang sudah di mana di daerah lain, kita tentunya bersama dengan seseorang, ya takut selalu kalau saya sampai ketinggalan, saya ini nggak tahu jalan. Kalau saya ketinggal, saya nanti tersesat. Maka orang yang sudah sampai kepada zikir khauf ini, mereka sudah tentunya dimanapun hanya engkau, di kapanpun hanya engkau yang ada di hatiku, siang dan malam yang nampak hanya engkau. Lalu tidak ada kerinduan yang hanya kerindu hanya engkau. Maka tingkatan ini sudah masuk ke dalam tingkatan mahabbah. Sudah rasa cintanya engkau, nikmatnya engkau, ibadahnya untuk engkau. Maka dalam sudah masuk ke dalam tingkatan orang-orang yang senantiasa melibatkan Allah setiap langkah, setiap perjuangannya, kemanapun dia dengan sanggup, dengan gagah, karena merasa berserta Allah Subhanahu. Sampailah kepada tingkatan yang paling tinggi. Tingkatan yang paling tinggi ini kalau dalam bahasa tentunya tasawuf, menunggali kawula marang Gusti. Orang yang sudah menjadikan Allah itu sudah menjadi khalifatul fil ardh, sudah wakil Allah. Sudah wakil Allah, maka baginda Rasul itu tingkatannya sudah khalifatullah, bahkan masuk tingkatan akhir Rasulullah. Ada Habibullah yang tadinya rasa cintanya kepada Allah. Setelah Muhammadun Habibullah, Muhammadun Waliyullah, Muhammadun Khalifatullah, juga terakhir Muhammadur Rasulullah. Nah, tingkatan ini sudah apa yang keluar dari ucapannya tidak nafsu lagi, sudah hanya suara Tuhan. Maka apa yang keluar dari kalamnya sudah kalamullah, karena bukan nafsu lagi, karena sudah jadi wakil Allah. Allah nggak nampak yang mewakili hamba-hamba ini yang sudah masuk ke dalam tajridu illallah, sudah tenggelam di dalam Allah. Kalau bahasa itunya sudah mereka itu adalah golongan yaitu apa namanya, sudah majdud. Mereka sudah Allahu kosong diri, ya ada Allah, tidak ada diri yang ada Allah, tidak ada bumi yang ada Allah, tidak ada ucapan yang ada Allah, ucapan semua sudah totalitas tenggelam di dalam Tuhan. Sudah
Fatihah tadi sudah menjadi amal perbuatan, jiwanya, rasanya, rohnya, sirnya semua sudah utuh, sempurnalah menjadi yaitu Rasulullah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sampai kepada tingkatan yang ketujuh ini, maka mereka senantiasa sudah tergila-gila majdub kesana kemari pun yang aku cari engkau, aku bersamamu, aku berjuang denganmu, siang dan malam denganmu, sehingga hanya merengek kepada Allah, disuarakan hanya suara zikir, yang disuarakan hanya suara kebenaran, sudah semua tanhanil fasak wal munkar. Sholat tadi sudah masuk adalah as-sholatu imaduddin, sudah as-sholatu tanhanul fasak wal munkar, sudah as-sholatu la ilaha illallah, as-sholatu miftahul jannah, di dalamnya sudah lengkap karena di dalamnya hanya Allah. Dia sudah enggak menginginkan surga, dia hanya siap bersama yang punya surga, hanya nikmat dengan yang punya surga, hanya bahagia dengan yang punya surga. Sesungguhnya yang ku cari hanya engkau, illahil antal maksudi waridukal madlubi, a'atini mahabbataka wa bi qurbi wa bi nafsi wa bi ma'rifati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Maka hidupnya akan bahagia, hidupnya akan indah, karena dia walaupun di dunia hatinya bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tentunya perjalanan dalam menemukan syariat thariqah hakikat, sampailah kepada ma'rifat. Insyaallah dengan ilmu yang kita pelajari ini, kita mempelajari khusus ilmu tauhid, bagaimana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tauhid itu dari ada tauhid ritual. Tauhid ritual itu yaitu dengan tentunya bacaan-bacaan zikir, amalan-amalan zikir. Tauhid ritual dalam mengenal Allah. Yang kedua, tauhid pengamalan, namanya pengamal tauhid. Ada tauhid pengetahuan, ilmu tauhid namanya ilmu tauhid. Yang kedua, tauhid amalan, ilmu tadi diamalkan, bismillah tadi diamalkan tiap detik dalam perjalanan. Yang ketiga, tauhid di dalam kehidupan. Maka hidup tauhid dalam kehidupan itu hanya hidup dengan la ilaha illallah, mati dengan la ilaha illallah, bangkit dari kubur dengan la ilaha illallah, dimanapun juga dengan la ilaha illallah. Insyaallah kita akan menemukan kebahagiaan di dini wa dunya ilal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, ya Akhir, ya Zahir, ya Batin, ya Fatah, ya Rajab, Subhanallah, Astagfirullah, ya Allah, ya
zahir, ya zahir, ya batin, ya fatah, ya razak, subhanallah, astagfirullah, ya awal, ya akhir, ya zahir, ya batin, ya fatah, ya razak, subhanallah, astagfirullah. La ilaha illa anta, anta rabbi. 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 Ya Latif, ya Latif, ya Mubin, ya Latif, ya Satir, 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 ya Mubin. Allah, ya 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 Allah.
Allah ya 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 اللهم صل وبارك على سيدنا بأسرار الذي أودعت عليه اللهم يا قدير النواغي ويا دائما بالشر ويا حسن الميعاد ويا رزق العباد على كل خير بنعمة الإيمان اللهم صل وبارك عليه وأمدنا بأسرار الذي أودعت عليه Allahumma inni as'aluka imanan kamilan. Ya Allah, hamba bermohon kepadamu iman yang sempurna, keyakinan shadiqan, keyakinan yang kokoh ya Allah, wa qalban khasian, hati yang kusuk terhadap Engkau ya Allah, lisanan dakiran, lisan yang selalu berzikir kepadamu ya Allah, warizqan wasi'an, rezeki yang luas ilahi, wa halalan thayyibah, halal dan baik, wa taubatan nasuha, taubat yang sesungguhnya, wa taubatan qabla al-maut, taubat sebelum mati ya Allah, warakhatan 'indal maut, bahagia setelah mati ya Allah, indah setelah mati ya Allah, nikmat setelah mati bisa kembali kepadamu ya Allah. Ya Allah, tolong kami bersama di akhir zaman ini, selamatkan kami bersama dari api neraka-Mu ya Allah. Cukupi dari segala kekurangan-kekurangan kami ya Allah, yang Engkau yang maha cukup ya Allah. Tanpa-Mu kami gak mampu, hanya dengan-Mu kami mampu ya Allah. Izinkan ya Allah untuk selalu berzikir kepadamu siang dan malam ya ilahi. Mengkomkan asma-Mu dalam batinku ya Allah. Kokohkan keyakinanku ya Allah, tenangkan jiwaku ya Allah. Buka pintu hati kami yang gelap gulita, hanya percikan iman, percikan nur cahayamu ya Allah. Nur karuniamu, nur hikmah, nur karamahmu ya Allah. Kepadamu hamba berserah diri, kepadamu hamba berbakti, kepadamu ya Allah hamba kembali. Aku butuh Engkau, aku butuh Engkau ya Allah. Aku butuh rahmat dan nikmat-Mu ya Allah. Hanya kepadamu ya ilahi ku pasrahkan jiwa raga ini milik-Mu. Izinkan ku bawa ibadah kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin.